Itu siapa? Kulitnya kok dicoret-coret gitu? Pan, kenalin ini bapakku. Hello, my name is Fanny. How are you? How you doing? How are you? Yes, okay. Hello, how are you? My name is Fanny. How are you? What's your name? My name Ibu Sri Rahayuning. Call me Ibu Sri. Oh, hello Ibu Sri. How you doing? Fine, thank you. Hello. Hi. How are you? What's your name? Afi. Siapa namanya? Dini namanya. Dini. Oh, Dini. Oh, ini sahabatku. Hans ini. Hai. Call me Ibu Sri. Oh, Ibu Sri, tapi jangan panggil saya bingung-bingung ya, no English, tapi Handoko, tapi call me Hans. Oke. 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 Hans ya. Hai. Pemirsa, berbicara soal tertawa, maka kita akan memastikan dunia tanpa tertawa akan sepi. Nah, kalau soal membuat orang tertawa, ada satu nama yang akan kami ajak Anda untuk berkenalan lebih jauh di 1 jam lebih dekat. Nama ini begitu eksis dalam bidang lawak. Puluhan tahun bahkan. Layar kaca, dalam off-air, bahkan kita bicara tentang sebuah kelompok yang begitu fenomenal, Sri Mulat. Saya dan nanti rekan saya Indira Mawati akan mengajak Anda berkenalan lebih jauh bersama dengan seorang Tarsan. Kita bertemu dengannya. Pak Tarsan, selamat pagi. Selamat pagi juga, weh, Mas Idi. Luar biasa. Aduh. Senang bertemu Anda. Apa kabar? Saya itu selalu tertawa kalau melihat Anda tampil dimanapun. Padahal orangnya serem loh. Loh, belum apa-apa udah ketawa. Ini yang bikin gembira dunia ini. Saya lihat Anda sangat sehat, segar. Mudah-mudahan hari ini menyenangkan. Sehat itu urusan kita. Makanya bagaimana caranya kita harus sehat, itu penting nomor 1. Bikin orang tertawa lebih sehat lagi untuk yang mendengarkan. Mas. Terima kasih. Mas. Ini lagi apa nih? Inilah makan ikan. Karena ikan tuh kalau nggak dikasih makan, kasihan. Dia nggak bisa mencari makan. Karena Iya. arealnya tuh Terbatas. Dan dia nggak bisa ngelawak juga kan? Ikan. Pak Tarsan, saya ingin mengeksplorasi seorang Tarsan lebih jauh. Karena kalau Anda melawak, ada lawakan yang khas. Dan saya ingin tahu karena saya yakin ada banyak lekuk-lekuk dalam hidup Anda. Karena saya mendengar Anda dulunya pengen jadi pilot, begitu? Jadi satu waktu kecil kalau ada pesawat lewat tuh, wah, aduh, Mendanio kalau saya jadi supirnya. Supir itu. Mendanio itu apa artinya? Aduh. Susah artinya dia. Mendanio. Andaikan. Andaikan, kayak judul lagu. Andaikan kalau saya jadi supirnya pesawat itu nggak ngerti pilot Mas. Supirnya pesawat Supirnya kan pesawat. gitu kan. Aduh, bisa kemana-mana tuh rasa bangganya tuh tiada tara kayaknya. Tapi sekarang tetap tidak jadi pilot. Anda kecewa nggak? Ya, itu adalah masa lalu. Karena mungkin cita-cita itu bisa tertutup oleh satu cita-cita yang lain yang rupa-rupanya sangat mempengaruhi diri saya sehingga menjadi orang yang harus bertanggung jawab. Saya ngeliat banyak foto katanya di tempat Anda yang bisa cerita tentang perjalanan hidup Anda. Punya SIM kan? Mati, Pak. Surat izin masuk. Oke. Saya minta izin sekarang kalau gitu. Oke. Wih, Tempatnya sempit. tapi nilai sejarahnya luar biasa Ya, ini. ini saya supaya jangan sampai meninggalkan jas merah itu. Jas merah istilahnya. Sejarah. Saya bentar. Pak Tarsan itu tentara atau pelawak sebetulnya? Ya sebetulnya saya itu mungkin ya seorang pelawak yang hobinya tentara. Itu menjelaskan mengapa pada satu foto Pak Tarsan pangkatnya kapten. Ya kan? Ya. Dengan baju seorang TNI AD, Betul. Angkatan Darat. Di bawahnya ini Angkatan Udara. Pangkatnya Kopral. Jangan lupa, itu juga ada seorang kolonel. Kol GD Tarsan. Apa gedenya itu? Kolonel Gadungan Tarsan. My goodness. Apakah ada cerita mengapa Pak Tarsan bisa terlibat dengan tentara untuk urusan perjalanan hidup Anda? Ya, dulu pertama saya waktu ikut Sri Mulat di Surabaya, saya itu ditanggap sama garnisun, kalau nggak salah mudah-mudahan namanya tuh Kolonel Marinir Gatot Sularto. Ya. Saya suruh pakai
marinir. Waktu itu ngelawak pakaian marinir. Wah, dahsyat. Sukses. Makanya di TV juga begitu, penerangan untuk garnisun bahwa seorang sipil tidak boleh pakaian loreng organik TNI. Itu begitu. Makanya ya sejak itu saya tiap-tiap batalion kesatuan maupun ngundang Tarsan Sri Mulat Surabaya dikasih seragam Sesuai kesatuan oh iya, masing-masing. sesuai kesatuan masing-masing. Tapi memang tidak pernah menjadi anggota TNI sama sekali. Oh enggak. Oke, Anda tidak jadi pilot. Tetapi apakah Anda ingin menjadi pelawak sejak kecil? Kalau kecil itu pelawak itu saya kira mungkin pengaruh lingkungan aja ya. Terus di situ ada ludruk main. Oh, saya sering nonton ludruk. Saya terpengaruh. Mungkin ini pengaruh Itu usia lingkungan. berapa itu terpengaruh? Ya, sekitar 15. 15 tahun. Oh, oh. Sekolah berhenti? Sambil sekolah. Sambil sekolah? Sambil sekolah, waktu itu masih pertama. Sampai diusir sama bapak saya. Ya kan ampun. gitu. Kenapa harus diusir? Lah, bapak saya kan nggak suka. Sekolah. Apalagi orang tua adalah kepala Punya desa. modal. Punya duit, nyekolah anak sampai kemanapun. mesti Nama bisa. di masyarakat sangat bagus. Ada, gitu kan. punya pengaruh, Lah, kok jelas. anaknya nggak sekolah itu? Nah, itulah karena pengaruh lingkungan mungkin kecintaan saya dengan jiwa penjiwaan seni itu kayak sangat mendalam. Jadi saya itu melupakan segala-galanya sampai bapak diusir. Pergi dari rumah kalau nggak mau sekolah, malu-maluin aja. Ya, Pak Tarsan pergilah. gimana saat itu? Dengan sebuah judul lagu. Jangan ditanya kemana aku pergi. Itu sambil nangis-nangis sambil apa enggak Tegar. us. Saya dengan rasa bangga, anak muda cari identitas. Kayaknya waktu itu kalau umpamanya berani sama orang tua, oh ini loh berani sama orang tua. Ini yang nggak boleh tiru ya. Tapi Anda memiliki keyakinan terhadap keyakinan. sebuah kesenian gitu Saya ya. pergi kemana-mana, akhirnya bapak nyari juga. Ngerah juga. Mantep kamu jadi ludruk itu. Yang terakhir bapak ngundang saya itu ya udah kalau itu kayaknya di situ yang penting jangan lupa harus kamu tekuni. Pekerjaan apapun kalau ditekuni mesti akan membawakan hasil. Itu Ini cambuk menjadi pada sebuah saya. menjadi sebuah garis bawah yang perlu diingat. Ada yang lain nggak selain di sini? Kita kata tadi kan janjinya ngeliat yang lain ya. Ada. Ini sejarah yang tadi. Oke. Kalau di atas, nah, mau di atas? Mau di atas. Udah siap? Oke. SIM kan sudah saya terima tadi. Oke. SIM-nya kan sudah. Iya, iya. Ayo mas. Nah, terima kasih. Ya ini lipnya. Jawabnya mantep nih, olahraga mantep ini. Ini yang arsiteknya siapa nih? Oh ini ya saya sendiri, jadi nambah, nggak ada konsep. Pak Tarsan difoto dimanapun isinya gambar tentara. Ngomong-ngomong, ketika Anda di Ludruk, Ya. apakah itu sudah menjadi pelawak seperti ini atau Ludruk kan seperti halnya sandiwara kan begitu? Jadi setelah saya meninggalkan ludruk keliling, di Malang itu ada panggung Lokaria. Saya masuk Lokaria, langsung diterima saya. 2 hari kemudian, ini 2 hari kok nggak dikasih tahu lolos apa enggak. Ada judul Tarsan dan Gadis Sandra. Wah ini Tarsan, siapa yang jadi Tarsan? Gitu perasaan saya. Oh nama saya Toto Muryadi kok panjang. Toto Mulyadi udah kenal kan? Panjang. Terus Ada- akhirnya, Tarsan tuh ada cerita sendiri. lah itu ada judul Tarsan dan Gadis Sandra. Terus baca casting yang jadi gadisnya itu Sri Handayani, istrinya Tesi. Yang jadi Tarsan Toto Muryadi. Loh kok saya jadi Tarsan? Berjalan lah. Akhirnya sekarang namanya TM Tarsan. Iya, itu di TM-nya KTP. lupa. Tadi- Terus di Lokaria, saya menyesuaikan. Wah, pakaiannya kan necisnya sejarahnya bagus-bagus. Waduh, ini pakaian ludruk kan biasanya disiapin. Untuk sementara menyesuaikan, waktu itu masih ngetren sepatu tinggi. Nah, saya punya sepatu bekas. Masih ada. Terus tak tambah haknya itu berapa senti. Nah, itulah. Itu sejarah. Ini bukan sepatu, ini Nah, mah ini tangga. sejarah ini. Nah, ini sini ya. Tak kasih tahu. Ya ampun. Dulu itu wah, kalau saya udah pakai begini, kan orang tinggi tambah tinggi. Tambah tinggi. Terpaksa harus beli celana yang panjangnya sesuai dengan ini. Nah, begini ini. Ini sudah latihan saya nggak masalah. Nah, kita mondar-mandir. Jadi saya begini, Enak saya gini, begini. Pak Tarsan gimana kabar? Ini kan apa situasional sekali. Suatu saat ini ketinggalan ya. Nah, Jadi lawak. begitu sih saya. Saya nggak bisa tanya apa-apa lagi, udah lucu begini. Susah saya ini. Soal Sri Mulat, itu nanti ada urusannya. Nah, tuh, ada satu hal yang lebih penting. Begitu saya waktu ngeludruk menyoba ke Jakarta ya, saya pernah yang terakhir begitu saya mau pindah ke Jakarta dari Surabaya, ini ingat saya, emak saya, "Mak, aku mau pindah Jakarta, Mak."
bahasa Jawa, tapi bahasa Indonesia begini. Ngapain ke Jakarta? Lapo le nang Jakarta le. Mau Saya cari terjemah makan Jawa. supaya dapat makan yang banyak. Jangan. Kalau ke Jakarta jangan cari makan. Ngibur orang Jakarta. Orang kalau terhibur kamu mesti dikasih makan. Itu kalimat itu kadang-kadang. Jadi yang mendukung justru ibu. Ibu saya. Bapak tidak terlalu mendukung. Iya. Oh, luar biasa. Ini yang akan dikorek lebih jauh oleh rekan saya Indirawati. Iya. Saya hanya akan bertemu Pak Tarsan di sini dan mengantar Pak Tarsan menuju rekan saya Indirawati. Kita akan teruskan 1 jam lebih dekat bersama Indirawati dan Pak Tarsan serta keluarganya untuk mencari tahu lebih jauh tentang beliau. Nah, kita menuju ke sana. Rijohan dan Hetty Kalau yang Kusendang. di belakang ini, Mas? Jreng-jreng. Wah!